Halo semuanya, selamat datang pada Discipleship series kita yang keempat. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu topik yang sangat penting untuk kehidupan kita. Dan judul dari sharing hari ini adalah Mistakes atau Your Mess Matters. Dan hari ini aku ajak kita semua untuk sama-sama buka hati kita dan kita sama-sama cek ketika sharing ini dibagikan. Karena aku percaya banyak dari kita yang hari-hari ini mungkin hidup dalam zona abu-abu. Kita terus hidup dalam kesalahan-kesalahan kita, dan akhirnya itu membuat kita jatuh dalam frustasi atau jatuh dalam kekacauan dalam hidup ini. Jadi, mari teman-teman semua kita sama-sama buka hati kita, dan sebelum kita memulai, aku ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari Jumat ini kami boleh sama-sama belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Kami buka telinga hati kami buka hati kami, dan biar Engkau sendiri yang berbicara dalam kehidupan setiap orang-orang yang mendengar, dan kami percaya bahwa Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan bukakan setiap hal yang terselubung, dan biar Engkau yang nyatakan Tuhan dalam setiap hati hal-hal yang perlu kami ubah, setiap hal-hal yang perlu kami perbaiki, karena kami tahu bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sharing ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Jadi sekali lagi aku mau ucapkan welcome home kepada kita semua, dan mungkin kita boleh ambil waktu sejenak sekitar 5-10 detik. Aku mau undang kita semua untuk sama-sama tulis juga welcome home. Di kolom komentar kita sambut teman-teman kita, dan kita pastikan bahwa hadirat Tuhan ada di sini. Yuk kita ambil waktu sejenak, kita katakan welcome home buat teman-teman semua. Ya, welcome home. Baik, jadi kita akan mulai sharing kita pada hari ini. Dan untuk membuka sharing pada hari ini, aku mau sama-sama ajak kita belajar dari ilustrasi yang aku alami atau peristiwa kehidupan yang aku alami ketika aku pelihara Oni atau anjing yang aku pelihara di rumah saat ini. Jadi kita akan sama-sama belajar tentang maksud Tuhan di balik kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dan aku yakin ilustrasi ini akan memberkati kita semua dan membantu kita untuk belajar arti atau maksud dari Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan kita. Jadi, dulu ketika aku pelihara Oni, ketika Oni masih kecil, ketika dia berumur sekitar 2 bulan sampai 7 bulan. Sekarang Oni udah umur 9 bulan. Jadi ketika dia baru datang ke rumah ini sekitar umur 2 bulan sampai 7 bulan, dia ini sering sekali untuk melakukan kesalahan karena dia nggak ngerti apa yang benar dan apa yang salah. Dia nggak tahu tindakan apa yang benar dan tindakan apa yang salah. Dan yang aku perhatiin adalah naluri dari Oni ini cenderung untuk membawa dia ngelakuin hal-hal yang salah. Jadi contohnya dia dulu sering kali pipis sembarangan di luar tray yang udah disediain. Dia sering kali pipis sembarangan. Terus dia juga sering gigitin sendal sampai rusak. Habis itu juga dia sering keluar dari kandang, kabur. Habis itu main barang-barang yang seharusnya nggak dimainin dan lain sebagainya. Dan tanpa kita sadar, sebenarnya kita juga punya naluri yang sama seperti Oni. Kenapa? Karena kita semua, kita sebagai manusia, kita ini dibuat di dalam daging. Dan apapun yang dibuat di dalam daging pasti mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau melakukan hal-hal yang kedagingan juga. Jadi tanpa kita sadar, ketika kita ini hidup, pasti kedagingan kita atau naluri kita sebagai manusia itu menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang salah atau mistakes itu. Jadi satu ketika keluarga aku udah nggak tahan sama perilaku Oni, udah yang bandel banget, akhirnya kita mutusin untuk ikat Oni di dalam kandang waktu itu pakai tali kita ikat. Tujuannya adalah supaya dia nggak jalan kemana-mana dan nggak punya akses untuk menjangkau barang-barang yang nggak boleh dia mainin. Dan dulu Kotim sempat punya ide, kita beli songsongan hidung aja, mulut kita songsongin supaya ketika dia jalan-jalan pun dia nggak bisa gigit sembarangan, dia ditutup mulutnya begitu. Dan dulu sempat aku nggak setuju. Aku bilang ke papa mamaku, jangan kasih songsongan gitu. Karena walaupun dikasih songsongan, nalurinya itu tetap ada. Artinya ya ketika selongsongan itu dilepas, ya dia akan tetap ngelakuin kesalahan yang sama. Jadi selongsongan itu nggak membantu dia untuk mengatasi behavior atau perilaku yang buruk itu.
Ketika dilepas, pasti dia tetap ngerusakin barang-barang, dia tetap berperilaku seenak-enaknya gitu ya. Jadi waktu itu solusi yang aku berikan adalah aku bilang, ayo kita lepasin Oni aja gitu. Kita lepasin Oni aja. Supaya apa? Supaya dia nggak liar gitu. Dan waktu itu papa mama aku sempat khawatir. Mereka bilang, nanti gimana barang-barang yang di depan? Karena ada alat musik, ada lighting, ada lampu, ada peralatan-peralatan ibadah yang lainnya. Nanti takut rusak begitu. Dan aku bilang ya nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Karena kalau misalkan kita nggak coba untuk lepasin, kita nggak coba biarkan dia bikin keputusan, dia nggak akan tahu apa yang baik dan apa yang salah begitu. Jadi akhirnya kita coba dan bener aja, bener. Barang-barang aku di depan pada rusak gitu. Barang-barang depan aku pada rusak. Pernah satu hari aku keluar dari kamar aku gitu ya. Aku keluar dari kamar aku dan di dekat kandang Oni ini ada meja dan kursi tempat makan gitu ya. Ada meja dan kursi tempat makan. Waktu aku keluar dari kamar, itu pagi-pagi di lantai itu udah penuh dengan kerusakan. Kursinya itu digigitin sampai hancur. Itu di bawah itu berantakan semua. Dan ketika aku keluar, si Oni cuma ngeliatin aku aja. Dia liatin aku dengan muka yang nggak bersalah gitu. Dia liatin, dia balik badan, dia malah minta digarukin gitu. Dia nggak tahu dia salah gitu. Dan tapi waktu itu berlalu. Waktu berlalu dan setelah berbulan-bulan, kalau misalkan sekarang ditanya, Oni masih ngelakuin kesalahan nggak? Masih. Oni ini masih sering ngelakuin kesalahan. Tapi ada transformasi atau ada perbaikan yang dialamin. Jadi sekarang kalau dia gigit barang-barang yang nggak seharusnya ketika aku bilang no, gitu, sekalipun perlu waktu yang lama, tapi dia akhirnya bisa ngelepasin gitu. Dia tinggalin barang yang nggak seharusnya dia gigit. Itu adalah transformasi. Dan aku percaya hal yang sama juga terjadi sama kita, teman-teman. Dan ada beberapa poin yang aku pengen bagiin apa yang kita bisa pelajarin dari ilustrasi Oni ini. Yang pertama, Tuhan nggak mau kita melakukan kebenaran yang dipaksakan. Itu adalah kebenaran yang pasti, teman-teman. Jadi poin yang pertama, Tuhan nggak mau kita melakukan satu kebenaran yang dipaksakan. Dan apapun yang kita lakuin sekarang, itu adalah efek dari free will atau kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kesalahan itu adalah mutlak. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Nggak pernah ada orang yang sepanjang hidupnya nggak pernah ngelakuin kesalahan sama sekali. Kenapa? Karena itu adalah efek dari kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan salah satu tujuan Tuhan memberikan kehendak bebas dalam kehidupan kita adalah karena Tuhan nggak mau kita melakukan kebenaran karena dipaksakan. Sama seperti Oni yang dikasih moncong waktu itu, dikasih pengikat mulut. Dia ngelakuin hal yang benar, tapi itu bukan karena dari hatinya sendiri, tapi karena dia dipaksakan. Tuhan nggak mau kita jadi orang-orang yang seperti itu. Jadi lewat kesalahan-kesalahan kita, Tuhan ingin kita membuat keputusan demi keputusan yang benar dari dalam hati kita dan bukan karena dipaksakan. Yang kedua, tanpa melakukan kesalahan, kita tidak akan mengerti apa yang benar. Jadi kalau kita belajar, untuk apa sih Tuhan ciptain ada yang namanya perjanjian lama? Untuk apa sih Tuhan ada yang ciptain namanya perjanjian baru? Kenapa sih di perjanjian lama Tuhan itu terkesan sangat kejam sekali? Kenapa di perjanjian lama orang-orang yang salah, mereka harus mati? Mereka harus ngalamin ini dan itu segala macam. Yang terkesannya ini tidak manusiawi sekali begitu. Tujuannya adalah karena Tuhan ingin memperkenalkan apa arti dari kesalahan dan apa arti dari kebenaran. Kalau misalkan di dalam Alkitab nggak pernah ditulis kisah perjanjian lama, maka semua orang akan menganggap remeh arti dari dosa dan kesalahan. Kalau kita nggak tahu kita diselamatkan dari apa, maka kita nggak akan pernah mengucap syukur. Kalau kita nggak tahu apa yang benar, kalau kita nggak tahu apa yang salah, seperti yang Oni lakuin, kita juga secara otomatis kita tidak akan tahu perilaku apa yang benar. Kalau Oni nggak pernah dipukul, kalau Oni nggak pernah dikasih koreksi ketika dia melakukan kesalahan, dia juga secara langsung dia tidak akan tahu apa arti dari kebenaran itu. Sama dengan kita. Di dalam hidup ini, kenapa kita harus ngalamin fase-fase kita membuat kesalahan? Yang mungkin kita jadi nyesel sekarang ketika kita ingat-ingat kembali, aduh coba dulu aku nggak begini, coba dulu aku nggak begini. Kenapa kita harus melewati fase-fase itu? Supaya kita tahu bahwa tindakan-tindakan tersebut ada efeknya. Ada hal-hal yang harus kita bayar dari tindakan-tindakan itu, teman-teman. Jadi ketika kita tahu tindakan salah, kita secara
secara langsung kita juga akan mengerti tindakan apa yang benar, supaya kita nggak mengulangi tindakan yang salah tersebut kembali. Dan poin yang ketiga adalah kesalahan membuat kita sadar bahwa kita ini perlu Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah membuat yang namanya kesalahan, maka kita tidak akan perlu yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena justru ketika kita membuat kesalahan, kita tahu seringkali kita nggak bisa mengontrol daging kita seringkali nggak bisa mengontrol perilaku kita. Kita tahu tindakan ini salah, tapi kita nggak tahu kenapa kita terus mengulang kesalahan tersebut. Dan itulah sebabnya, disitulah kenapa kita memerlukan Tuhan. Jadi aku pernah sharing di CG aku, di sel grup aku, dan aku bilang bahwa Tuhan itu bukanlah sosok yang marah ketika kita membuat kesalahan. Dia bukan tipe Bapak yang menuduh atau menuding kita. Kamu sih begini, kamu sih begini, kamu sih begini. Enggak. Tapi justru ketika kita membuat kesalahan, Tuhan itu berkata kepada kita, Yos, justru karena kamu membuat kesalahan, itulah sebabnya kamu perlu aku. Jadi ketika kita membuat kesalahan, ketika kita punya masa lalu yang buruk, jangan pernah berpikir aku nggak pernah punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Aku nggak punya kesempatan kembali untuk rekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang menuding kita, yang menyalahkan kita atas kesalahan yang kita perbuat. Tapi justru karena kita melakukan kesalahan, Tuhan memberikan kesempatan untuk berjalan bersama dengannya. Karena kita melakukan kesalahan, justru Tuhan menunjukkan bahwa itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau belajar tentang arti dari mistakes atau tentang kesalahan, aku sadar bahwa ada dua tipe orang yang perlu kita aware, atau ada dua karakteristik orang yang jatuh di dalam mistakes. Yang pertama adalah tipe orang yang broken, atau dalam bahasa Indonesianya tipe orang yang hancur. Aku ajak kita sama-sama cek dari dua tipe orang ini, tipe manakah kita, atau termasuk kategori manakah kita dari orang-orang yang terus melakukan kesalahan ini. Yang pertama adalah broken, atau orang yang hancur. Artinya apa? Ciri-ciri dari orang ini adalah orang-orang ini hidup dalam kesalahan yang lama. Mereka hidup dalam kesalahan yang lama. Jadi mungkin kesalahannya udah lama banget. Mungkin waktu kita SD atau ketika kita SMP, ketika kita lama banget lah, kesalahannya itu udah lama. Tapi karena satu kesalahan itu, kita jadi cap diri kita nggak layak. Sampai sekarang kita ingat, aduh, dulu aku begini, dulu aku begini, dulu aku begini. Sampai sekarang kita terus mikir, kita terus ingat kesalahan kita, aduh, aku jadi nggak layak, dan sebagainya. Dan mungkin karena kesalahan-kesalahan yang lama, itu membuat kita merasa kita nggak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Itu adalah tipe orang pertama, atau broken, yang hancur hidupnya. Jadi karena kesalahan yang lama, mereka masih hidup di dalam kesalahan mereka yang lama. Dan itu membuat mereka nggak nyaman. Itu membuat mereka dituding. Itu membuat mereka nggak punya kebebasan dalam mereka mengakses hubungan dengan Tuhan. Itu tipe karakteristik orang yang pertama. Dan yang kedua, ada tipe orang yang punya mentalitas korban, atau victim mentality. Jadi tipe atau karakteristik orang ini adalah mereka membuat kesalahan sebagai pelampiasan dari situasi yang mereka alamin saat ini. Jadi karena mereka punya situasi yang nggak enak saat ini, karena mereka punya kondisi yang nggak sesuai dengan keadaan mereka, mereka mencari pelampiasan dengan membuat kesalahan demi kesalahan. Itu adalah tipe dari victim mentality. Dan yang perlu kita aware adalah tipe-tipe orang seperti ini, mereka akan selalu punya alasan untuk mengkompromi tindakan yang dia lakukan. Aku wajar aja melakukan kesalahan seperti ini karena keluargaku tidak mendukung. Contohnya seperti itu. Atau wajar saja aku jatuh dalam dosa ini. Kenapa? Karena teman-temanku begini dan lain sebagainya. Jadi tipe atau karakteristik orang ini adalah mereka melakukan kesalahan sebagai pelampiasan dari apa yang mereka alamin, karena tindakan-tindakan atau situasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini adalah tipe dari victim mentality. Dan di Alkitab, Tuhan memberikan jawaban, atau Tuhan mengajarkan tentang bagaimana cara mengatasi dua karakteristik ini.
Jadi aku ajak kita sama-sama buka teman-teman dari kitab Yesaya 48 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yesaya 48 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan sama-sama baca apa respon yang Tuhan ajarkan kepada dua karakteristik orang ini. Jadi dari kitab Yesaya 48 ini ayat 1 sampai 11, aku bagi menjadi 3 bagian dan aku akan baca per part. Yang pertama kita akan baca dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari aku akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 48, judul perikopnya adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Ayat pertama, dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Ayat kedua, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Kita berhenti di situ. Ayat 1 dan ayat kedua. Kita berhenti di situ. Jadi kalau kita baca ayat pertama dan ayat kedua, di ayat pertama disebutkan, ketika Nabi Yesaya menyebutkan orang-orang Israel yang mereka jatuh di dalam dosa atau mereka membuat kesalahan, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah Nabi Yesaya atau pesan yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Yesaya, Tuhan tetap memanggil bangsa Israel sebagai keturunan Yakub. Dan mereka memanggil mereka dengan nama Israel atau keturunan Yehuda. Wow, apa artinya? Kaum Yehuda itu terkenal sebagai kaum yang garis keturunan yang melahirkan sosok Tuhan Yesus, atau suku yang menjadi keturunan Tuhan Yesus. Jadi mereka ini terkenal sebagai suku yang superior atau sebagai umat pilihan Tuhan, suku pilihan Tuhan. Dan ketika Tuhan menegur bangsa Israel, ketika Tuhan berkata bahwa Israel ini terus melakukan kesalahan demi kesalahan, tapi Tuhan lewat perantara Nabi Yesaya tetap memanggil mereka sebagai Israel, sebagai keturunan Yakub, dan sebagai keturunan Yehuda. Artinya, sekalipun kesalahan yang kita lakukan, berapa banyak pun kesalahan yang kita lakukan, hal yang sama Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tetap mengatakan kita sebagai keturunan Yehuda, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai sons and daughters, sebagai anak-anak dari Tuhan yang Maha Kudus. Jadi untuk orang yang pertama, untuk tipe orang pertama, atau orang-orang yang broken, orang-orang yang hancur, yang seringkali kita look back, melihat kembali kepada kehidupan kita yang lama, Tuhan katakan kepada kita bahwa sekalipun kita mempunyai kesalahan yang besar, sekalipun kita terus mengulang kesalahan demi kesalahan, tetapi Tuhan pandang kita berharga. Dan Tuhan anggap kita sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Jadi dimanapun kita berada sekarang, kalau kita udah bertobat ataupun kita masih ada di posisi di mana kita terus-menerus melakukan kesalahan yang lama karena kita nggak bisa move on dari kesalahan yang lama kita, Tuhan katakan apapun kesalahan kita, Tuhan itu bersedia untuk menampung kita kembali. Tuhan selalu punya hati untuk reach out kita. Tuhan selalu punya hati untuk membangun hubungan dengan kita. Dan di poin yang pertama ini, aku belajar dari satu budaya Jepang. Satu budaya Jepang yang namanya adalah Kanasugi atau K-A-N-A-S-U-G-I. Mungkin ada beberapa dari kita yang tahu, ada beberapa dari kita yang nggak tahu. Kanasugi di budaya Jepang ini adalah budaya untuk menyatukan kembali patahan-patahan atau pecahan-pecahan dari satu keramik. Kalian nanti boleh search, kalian boleh coba search, namanya adalah Kanasugi. Jadi dulu di Jepang pernah ada satu komandan yang dia punya satu mangkok kesayangan dan mangkok dia itu pecah. Mangkok dia pecah dan dia mikir gimana cara untuk memperbaiki mangkok kesayangannya yang pecah ini. Dan akhirnya setelah dia keliling dunia, setelah dia mencari ke berbagai negara, dia ketemu satu solusi yang tepat. Yaitu apa? Dia memutuskan untuk menyambung patahan atau pecahan-pecahan dari mangkok itu dengan yang namanya emas.
Jadi kalau kalian search yang namanya kain Nasugi, nanti kalian bisa lihat. Mangkok itu yang penuh dengan retakan, itu seperti ada garis-garis emas. Itu adalah bukti tempelan-tempelan emas. Dan jenderal ini berkata, kenapa aku milih emas sebagai alat untuk menempelkan pecahan-pecahan ini? Karena dibandingkan aku menempelkan dengan lem, dan tetap sih membuatnya tetap jadi ya, tapi tetap ada bekas-bekas yang kelihatan di situ. Kenapa aku milih untuk menyambungnya dengan emas? Itu menjadi tanda bahwa bagian tersebut pernah rusak. Ya. Itu menjadi tanda bahwa bagian itu pernah rusak. Sama dalam kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita menyerahkan masa lalu kita sama Tuhan, ketika kita menyerahkan kesalahan kita sama Tuhan, Tuhan itu memberikan kita tinta emas dalam kehidupan kita, ke bagian-bagian yang pernah rusak dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, setiap bagian yang retak dalam hati kita, setiap bagian yang pernah rusak dalam masa lalu kita, itu bukan menjadi satu hal yang perlu kita sembunyikan. Berapa banyak dari kita, teman-teman, yang ketika kita punya kesalahan masa lalu, kita coba untuk tutupin itu. Kita nggak mau orang tahu, kita balut cover kita sebaik mungkin. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah, ketika kita punya masa lalu yang kurang baik, ketika kita punya kesalahan di masa lalu, Tuhan ingin kita highlight keretakan-keretakan dalam hidup kita itu dengan tinta emas. Supaya apa? Supaya kapanpun mangkok itu dipajang, kapanpun kita lihat kehidupan kita yang lama, kita lihat tinta emas itu menunjukkan, sekalipun kesalahan kita ada, tapi di situ ada Tuhan yang menyambungkan kesalahan-kesalahan kita. Dan ada yang namanya mercy and grace. Ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya kasih karunia dalam kehidupan kita. Jadi nggak peduli separah apapun kehidupan kita, ketika kita lihat kesalahan-kesalahan di masa lalu kita, itu bukan menjadi discouragement, atau itu bukan menjadi hal yang membuat kita down. Tapi ketika kita lihat masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita, itu menjadi hal yang membuat kita belajar, oh iya, aku nggak jatuh dalam kesalahan yang sama. Oh iya, aku bersyukur, aku pernah Tuhan izinkan melewati masa-masa sulit itu. Oh iya, aku bersyukur kalau Tuhan pimpin aku melewati masa-masa tersulit dalam kehidupan aku. Itu yang pertama. Dan aku pernah baca satu kesaksian dari mamanya Justin Bieber. Kita tahu mamanya Justin Bieber. Dan dia pernah bersaksi ketika di usianya sekarang dia pernah bersaksi. Jadi ketika dia ada di masa muda, dia mengakui dia itu pernah jatuh dalam kehidupan bebas lah. Dia pernah jatuh dalam pergaulan bebas. Jadi dia pernah ada di satu titik di mana dia hampir bunuh diri. Dia pernah masuk rumah sakit dan dia hampir bunuh diri di situ karena dia menyerah dengan keadaan hidupnya. Tapi di saat itu dia memutuskan untuk nyerahin hidupnya pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku mau serahin hidupku. Aku mau bertobat. Aku nggak mau hidup dalam kesalahan yang lama. Dan dia bikin janji pada hari itu. Tetapi beberapa bulan kemudian setelah dia bikin janji di rumah sakit itu ketika dia hampir bunuh diri, dia ngelakuin kesalahan yang sama dan dia akhirnya hamil. Atau dia hamil bayi Justin Bieber saat itu. Dan saat itu pikiran yang terlintas di pikirannya adalah, atau yang ada di benaknya adalah, aduh, gimana mungkin aku kembali di gereja? Gimana mungkin aku balik ke gereja? Karena aku udah pernah komit hidupku pada Tuhan, tapi aku jatuh lagi. Aku melakukan kesalahan yang lebih besar. Gimana mungkin aku kembali ke gereja? Itu yang ada di pikirannya saat itu. Tetapi saat itu, dia bersaksi. Ada satu suara di dalam hatinya yang berkata bahwa dia tahu itu suara Roh Kudus dan dia bilang, bayi yang kamu kandung ini akan membawa kebangunan rohani. Itu yang dia katakan. Dia nggak ngerti saat itu, tapi satu hal yang dia percaya, bayi yang ada di kandungannya itu akan membawa kebangunan rohani. Mungkin terkesannya nggak mungkin, karena dia memiliki bayi itu dari kesalahan dia. Tapi itulah yang dikatakan oleh Yusuf dalam Kejadian 50. What the enemy meant for evil, God return it for good. Tuhan ubah itu menjadi sebuah kebaikan. Dan hal yang sama dalam kehidupan kita. Sekalipun kita punya masa lalu yang buruk, sekalipun kita tahu iblis mencoba untuk menjatuhkan kita dalam kesalahan-kesalahan masa lalu kita, tetapi Tuhan turn itu menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang kita lihat sekarang, Justin Bieber ketika dia bertobat, dia membawa banyak jiwa untuk mengenal Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan mereka pada Tuhan. Dan aku percaya hal yang sama juga Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
Kita beralih ke ayat yang berikutnya dari ayat yang ketiga. Mari kita sama-sama baca Yesaya 48 dari ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitakan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semua itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku, dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Oke, kita berhenti sampai ayat itu. Inti dari ayat ketiga sampai ayat ke-11, kita nggak baca sampai ayat 11 ya. Tapi inti dari ayat ketiga sampai ke-11 adalah mungkin sedikit informasi kontekstual dari ayat ketiga sampai ayat ke-11 ini. Ketika itu, bangsa Israel ada di masa pembuangan, teman-teman. Mereka ada di masa pembuangan. Jadi sebelumnya Tuhan udah memperingatkan mereka. Tuhan taruh mereka di situasi yang tidak enak, dan Tuhan ingatkan, kalau kamu setia, kamu akan melewati masa sulit ini. Tetapi kalau kamu nggak setia, kamu akan jatuh dalam yang namanya perbudakan. Tuhan udah ingatkan dari awal. Dan bangsa Israel memilih untuk jatuh di dalam dosa. Mereka nggak setia pada Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam perbudakan. Karena itu, di sini Yesaya berkata, dulu Tuhan udah berkata, aku udah memperingatkan kamu akan hal-hal yang telah terjadi, tetapi kamu bandel. Kamu tetap memilih untuk hidup dalam dosa. Akhirnya kamu mengalami situasi seperti ini. Jadi poin yang kita bisa pelajari dari ayat ketiga sampai ke-9 ya, bukan ke-11. Ayat ketiga sampai ke-9 ini adalah our heart response determine the outcome. Atau respon hati kita menentukan outcome kehidupan kita. Jadi mungkin saat ini seperti bangsa Israel, kita mengalami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Ini berbicara tentang orang yang kedua, tipe orang kedua yang tadi kita katakan, atau orang yang memiliki mentalitas korban. Orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan karena mereka menyalahkan situasi atau keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Mungkin saat ini kita ada di dalam fase-fase kehidupan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Kita nggak mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Yang pasti ini sangat menyakitkan, ini sangat buruk gitu ya. Jadi kita memilih untuk melakukan kesalahan demi kesalahan sebagai pelampiasan. Tapi apa yang Nabi Yesaya ajarkan? Apa yang Tuhan ajarkan lewat Yesaya 48 ini? Tuhan berkata bahwa aku mengizinkan masa-masa sulit yang ada di kehidupan bangsa Israel, kata Tuhan. Jadi masa sulit yang kita alami sekarang itu adalah bagian dari kehendak Tuhan, bagian dari proses yang Tuhan nyatakan dari kehidupan kita. Dan respon hati kita akan menentukan outcome kehidupan kita. Jadi dari satu skenario yang sama, dari satu permasalahan yang sama, dari satu fase yang sama yang Tuhan izinkan, ada dua outcome yang mungkin. Outcome yang pertama adalah kita bisa lewatin musim ini dengan menjadi orang yang lebih kuat lagi. Tetapi outcome yang kedua adalah seperti apa yang bangsa Israel lakukan. Outcome yang kedua adalah ketika kita terus-menerus memilih untuk melakukan kesalahan dari proses yang Tuhan izinkan, kita akan berakhir seperti bangsa Israel. Dan Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Karena Tuhan tahu, padahal proses ini bisa Tuhan pakai untuk membuat mereka menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih mengenal Tuhan. Tetapi mereka memilih untuk melakukan kesalahan demi kesalahan dengan menyalahkan keadaan mereka, dan akhirnya mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan sampai keadaan hidup kita hari ini membuat kita disebut sebagai orang yang tegar tengkuk. Jangan sampai proses yang Tuhan inginkan dari permasalahan yang ada, itu membuat kita jadi orang yang Tuhan kenal sebagai orang yang keras kepala. Menjadi orang yang tegar tengkuk, menjadi orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi teman-teman, setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, itu adalah part dari justification atau
proses pemurnian yang Tuhan kasih lewat kehidupan kita. Kita akan baca lewat ayat yang ke-10 dan ke-11. Mari kita baca ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Garis bawahi, aku telah menguji engkau. Ayat ke-11, aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi di ayat ke-10 dan ke-11 ini Tuhan katakan bahwa setiap hal yang kita lewati, Tuhan itu pakai sebagai alat yang memurnikan, sebagai proses untuk memurnikan kita. Jadi, buat setiap dari kita yang mungkin kita kalah dari keadaan saat ini, buat setiap dari kita yang kita terus menyalahkan keadaan kita atau menjadikan alasan untuk melakukan setiap kesalahan, kita jadikan permasalahan dan kepahitan yang ada hidup kita menjadi alasan untuk kita melakukan kesalahan. Tuhan mengingatkan bahwa setiap apapun yang kita lewati itu adalah proses dari pemurnian. Dan aku pernah nonton satu film. Di situ ada satu quotes yang bagus. Dikatakan seperti ini. Di film itu dikatakan seperti ini. Jika seseorang meminta kesabaran, menurutmu Tuhan akan langsung memberikannya kesabaran, atau Tuhan akan memberikannya kesempatan supaya orang tersebut menjadi orang yang sabar? Jika seseorang meminta Tuhan supaya ia tidak mudah marah, jika seseorang meminta kepada Tuhan untuk memiliki keluarga yang harmonis, kira-kira apakah Tuhan akan langsung memberikan keluarga yang harmonis? Atau Tuhan akan memberikan kesempatan demi kesempatan supaya orang tersebut menunjukkan bagaimana caranya saling mencintai? Jika seseorang meminta kehidupan yang lebih baik kepada Tuhan, apakah Tuhan akan langsung memberikan kehidupan yang lebih baik? Atau Tuhan akan memberikan kesempatan supaya orang tersebut menunjukkan bahwa ia bisa mengatasi kehidupan ini? Jadi teman-teman semua, setiap keadaan berat atau setiap kesulitan yang kita alami saat ini adalah bagian dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Mungkin kita minta kesabaran, seperti yang tadi, quotes yang tadi dibilang, kalau kita minta kesabaran sama Tuhan, Tuhan nggak akan kasih langsung kepada kita kesabaran. Tapi Dia akan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk belajar apa yang namanya kesabaran. Kalau kita meminta pada Tuhan untuk menjadi orang yang bisa mengontrol amarah kita, Tuhan nggak akan langsung kasih kita nggak marah lagi, kita jadi orang yang sabar, enggak. Tapi Tuhan akan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita menunjukkan, untuk kita diproses supaya kita nggak jadi orang yang mudah marah. Kalau kita minta kepada Tuhan kehidupan yang lebih baik, kalau kita minta keluarga yang lebih baik dan sebagainya, Tuhan nggak langsung buat keluarga kita menjadi baik, Tuhan nggak akan langsung membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Tapi Tuhan akan memberikan kesempatan demi kesempatan di mana kita bisa belajar caranya menjadi orang yang lebih baik, caranya kita mengatasi kehidupan ini, caranya kita menunjukkan cinta kepada anggota keluarga kita. Itu dia. Dan jangan sampai ketika kita ada dalam fase-fase kehidupan yang buruk, kita memilih untuk memilih dunia. Kita memutuskan untuk memilih dunia. Kita memilih untuk kabur dari proses yang Tuhan berikan. Jadi jangan sampai akhirnya kita beralih kepada teman-teman kita yang nggak benar, kita memilih untuk beralih kepada kehidupan duniawi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita terus-menerus menghindar dari proses Tuhan, itu akan membawa kita ke dalam padang gurun yang tidak akan pernah berhenti seperti bangsa Israel. Jadi kalau kita pengen segera keluar dari kehidupan, dari fase-fase sulit atau fase berantakan kehidupan kita, cobalah untuk deal dengan permasalahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan mencoba untuk kabur. Karena kabur, memilih kehidupan duniawi, memilih untuk kenikmatan sementara, itu tidak akan pernah membuat kita selesai dalam proses Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, jadinya mereka berputar-putar selama 40 tahun karena mereka nggak pernah selesai dalam proses yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi hari ini teman-teman, kalau kita terus berputar-putar dalam kesalahan kita sebagai alasan karena situasi kita yang buruk, cobalah untuk deal dengan permasalahan kita. Karena pelampiasan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah membuat kita selesai dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita.
Dan aku mau sedikit kutip dari khotbah yang aku sampaikan di hari Minggu saat Sunday service. Jadi waktu itu aku belajar tentang kehidupan Daud. Dan dari kehidupan Daud, aku belajar bahwa dia setia dalam hal apapun yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita lihat kehidupan Daud, mungkin Daud nggak pernah sadar apa yang harus ia lakukan. Dia nggak sadar bahwa di satu titik dia akan melawan Goliat. Dia nggak pernah sadar. Di satu titik dia hanya mengembalakan domba-dombanya. Papanya suruh dia untuk mengembalakan domba. Mungkin dia pikir apa gunanya mengembalakan domba. Dan ketika dia harus bertarung dengan singa, dia harus bertarung dengan beruang, dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan aku belajar, kalau Daud nggak pernah sungguh-sungguh menjaga dombanya, kalau Daud nggak pernah serius ketika dia menghadapi singa, ketika dia nggak pernah belajar untuk bertarung ketika dia menghadapi beruang, dia nggak akan pernah siap untuk melawan Goliat. Jadi saat ini teman-teman, situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin kita saat ini cuma disuruh Tuhan untuk mengembalakan domba. Kita mungkin disuruh untuk melawan singa, untuk melawan beruang. Kalau aku di posisi Daud, pastinya aku milih untuk kabur dibandingkan harus melawan ketakutan lewat serangan singa ataupun beruang. Tapi aku belajar lewat kehidupan Daud. Apapun juga tugas yang Tuhan kasih saat ini, Tuhan meminta kita untuk memberikan yang terbaik dalam proses yang Tuhan berikan. Mungkin saat ini kita ada di posisi yang sangat gak enak dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus mengalami badai yang gak selesai-selesai. Dan itu membuat kita pahit rasanya. Membuat kita kecewa. Membuat kita gak punya harapan. Tetapi, aku belajar. Kita gak perlu tahu apa yang ada di depan kita untuk belajar taat hari ini. Daud gak tahu suatu saat nanti dia harus melawan Goliat. Tapi ketika dia dipercayakan melawan beruang, ketika dia dipercayakan menjaga domba, ketika dia dipercayakan melawan singa, dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Begitupun dengan kita. Kita nggak tahu kepercayaan apa yang Tuhan sediakan di depan, tapi kalau misalkan Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, kalau saat ini Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, kita nggak perlu tahu apa rencana Tuhan ke depannya untuk kita belajar setia hari ini. Jadi aku undang kita semua untuk bersatu dalam saat teduh. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama undang Roh Kudus untuk hadir dimanapun kita berada. Di dalam ruangan kita, di rumah kita, di kamar kita, dimanapun kita berada. Aku percaya Roh Kudus yang invades, Roh Kudus yang datang, yang hadir memenuhi kamar kita, ruangan kita dengan hadiratnya. Mari kita sama-sama undang Roh Kudus. Sama-sama kita angkat tangan kita, siapapun dari kalian, siapapun dari kita, apapun yang kita lewati hari-hari ini. Tuhan, aku berdoa kepada setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap orang yang menonton sharing hari ini, aku berdoa dimanapun mereka berada, apapun juga yang mereka alami. Kami tahu bahwa Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Engkau nggak pernah meninggalkan mereka, dan Engkau mempunyai masa depan yang indah bagi kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa buat setiap dari mereka yang saat hari-hari ini hidup dalam zona abu-abu. Mereka bersatu dengan dunia, mereka melakukan apa yang dunia katakan, mereka melihat apa yang dunia lihat, mereka berperilaku seperti dunia. Tuhan, aku berdoa hari ini, siapapun mereka, Engkau yang mampukan mereka untuk hidup dalam panggilan yang telah Engkau berikan. Kau mampukan ya Tuhan, Kau kuatkan setiap hati, Engkau yang bimbing mereka untuk melewati setiap permasalahan kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami percaya bahwa setiap belenggu, setiap ikatan itu telah diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perasaan-perasaan yang membelenggu mereka, setiap circumstances atau setiap keadaan yang mencoba menahan mereka, untuk mengurung mereka dalam kesalahan mereka, Tuhan. Kami patahkan di dalam Tuhan Yesus, biar ada sukacita, ada damai sejahtera yang tercurah dalam hati mereka saat ini juga. Terima dalam Tuhan Yesus, biar ada kasih, biar ada pemulihan, biar ada healing, biar ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Dan hari ini, biar Tuhan sendiri yang menjadi peganganmu, biar Tuhan yang menjadi gembala, biar Tuhan yang menjadi kepala dalam hidupmu, dan kau akan lihat bagaimana Tuhan membebaskan setiap permasalahan-permasalahan, membimbing lewati setiap pergumulan yang kau alami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, biar ada pemulihan,
biar ada healing, biar ada sukacita, biar mereka nggak terus jatuh dalam kesalahan mereka yang sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua dalam Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Dan setelah ini pastinya kalian akan ada diskusi lewat setiap cell group. Dan aku percaya lewat setiap diskusi, lewat setiap pembahasan di cell group, akan ada orang-orang yang diubahkan, akan ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat setiap perkataan. Have a nice cell group and Jesus bless you all.